Halo, balik lagi bareng dengan aku di podcast Bangsa Biru. Makanya mikir dong. Atau mungkin nama lainnya adalah podcast Senam Otak. Yap, kali ini gue bakalan ngajak kalian semua. Aku bakalan ngajak kamu untuk ngobrol tentang sebuah topik yang menarik ya, tentang autisme dan perguruan tinggi di Indonesia, perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia. Jadi mungkin bakalan ngebahas fenomena tentang autisme atau mungkin dan seputarnya. Yap, betul sekali. Oke, jadi ini udah bagus penampilannya. Oke, mudah-mudahan penampilannya masih kejaga, masih oke. Ini sekarang pukul 1 dini hari ya. Pukul 1 dini hari, betul sekali. Ini jam Omega Speedmasterku menunjukkan pukul 1 dini hari gitu. Jadi kemarin aku ada kesibukan, tapi kayaknya sudah beres juga kesibukannya gitu. Dan jangan lupa kalau kalian suka dengan konten ini, bisa klik like, comment, subscribe, atau misalnya share ke teman kalian. Bisa disimpan juga, bisa di-repost juga. Jangan lupa supportnya kalau kalian suka dan informasi ini bermanfaat buat teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan atau diri kalian sendiri mengenai mungkin kalau topik kali ini adalah autisme dan perguruan tinggi negeri maupun swasta di Indonesia, perkembangannya dan segala macam gitu. Jadi you gotta come with me, ya. You are going to come with me. We are going to talk about autism. Yeah, autism. Exactly. That is the topic this time. Gitu. Jadi enjoy the vibe, itu mungkin bahasa Inggrisnya. I hope you enjoy the vibe while we are talking about autism. Baik, ini juga sambil ngetes captionnya apakah akan benar kalau aku berbicara seperti ini. Sini juga ada mikrofon dan segala macamnya. Gitu. Ini direkam menggunakan handphone ya. Jadi menggunakan handphone dan peralatan seadanya aja gitu. Oke. Buat yang suka mungkin bisa support juga check out rekomendasinya dari produk yang aku pin atau disematkan di keranjang belanjaku di TikTok. Ada kacamata, parfum, jam tangan, blazer, apapun itu, mikrofon segala macam lah pokoknya, intinya harganya terjangkau dan jangan lupa check out aja di keranjang belanjaku. Kalau misalnya kalian menemukan aku cocok nih parfumnya atau kacamatanya atau peralatan biar jadi lebih ganteng atau jadi lebih cantiknya cocok, silakan di check out aja gitu. Cara support channelku dengan cara seperti itu. Atau bisa ke Saweria aku juga, bisa donasi langsung kalau kamu suka dengan kontennya. Mantap gitu. Oke, jadi ini bahas tentang autisme ya. Di spesifiknya perguruan tinggi ya. Perguruan tinggi atau mungkin negeri dan swasta gitu. Aku bakalan coba membahas tentang beberapa hal, yaitu terkait proses masuk ya menuju perguruan tinggi atau mungkin proses yang pasca sarjana mungkin di perguruan tinggi. Dari pengalamanku ini kita ngobrol ngalor ngidul santai aja. Mungkin topikku ini dibutuhkan ya oleh beberapa orang. Topikku ini dibutuhkan oleh beberapa orang di Indonesia khususnya. Autisme terkait dengan perguruan tinggi di swasta dan negeri di Indonesia gitu. Jadi mungkin seperti Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada, Universitas Airlangga, atau mungkin universitas swasta itu seperti Universitas Bina Nusantara mungkin ya, atau Prasetya Mulia gitu. Atau mungkin universitas lain kayak Universitas Kristen Maranatha atau Universitas Parahyangan atau Universitas Pajajaran, pokoknya banyak universitas di Indonesia. Ini pure kita ngobrol santai di sini untuk membahas tentang autisme dan spesifiknya di jenjang sarjana, pasca sarjana hingga doktoral gitu. Kebetulan ini menjadi jurnalku juga
jurnal dokumentasi pribadi yang mungkin bisa di-share ke publik gitu ya. Oke, sambil lihat-lihat juga ini jam tangannya udah lama nih yang ini nggak dipakai. Ini kalau misalnya kalian mau yang model seperti ini ada rekomendasi dari aku, silakan di-check out aja. Maaf promosi, maaf iklan. Ya karena biar sama-sama saling menguntungkan lah ya. Aku ngasih informasi, kalian ya bolehlah check out rekomendasi di keranjang belanjanya gitu. Oke, kita mulai aja. Ini udah 6 menit ya, lumayan lama openingnya. Nggak masalah, ikutin aja, bisa di skip juga atau mungkin didengarkan podcastnya sambil berkegiatan nyapu rumah atau misalnya lagi di jalan, di KRL atau lagi di luar negeri juga. Pokoknya bebas lah gitu. Oke. Terkait yang paling pertama adalah buat banyak kampus-kampus di Indonesia. Yang pertama itu adalah proses pengambilan data dari tes seleksi masuk ya, kalau misalnya ada untuk calon mahasiswa. Ini kita ngobrolin dulu mulai dari calon mahasiswa dengan autism. Apalagi yang sudah menyertakan diagnosa resmi dari psikolog dan psikiater ya, atau berbagai macam banyak layanan kesehatan resmi ya, rumah sakit jiwa kah atau rumah sakit tumbuh kembang anak, mungkin bisa terkait gitu ya, rumah sakit yang berkaitan dengan psikologi dan perkembangan individu anak maupun dewasa gitu. Oke, jadi terkait calon proses seleksi masuk ya, pengambilan data entah itu tes psikotes atau tes bahasa Inggris ya. Ini berdasarkan pengalamanku kemarin, karena autism itu adalah salah satu disabilitas perkembangan. Jadi dia tidak masuk ke dalam disabilitas fisik, tidak juga masuk ke dalam disabilitas intelektual, melainkan disabilitas perkembangan. Maka jatuhnya tidak kelihatan ya. Kalau misalnya, maaf ya bahasa agak sedikit ekstrimnya, kalau individu dengan autism itu tidak ngelel gitu ya bahasanya ya. Kalau orang Sunda tuh bilangnya ngelel, atau orang Indonesia kayak bahasa Sundanya tuh kalau nggak ngacai, lamun teu ngacai gitu ya. If ya, jika tidak apa ya namanya yang kayak gitulah, jadi kayak terlihat seperti agak idiot gitu, itu tidak dipercaya, sulit ya. Ini tidak mengatakan bahwa saya tidak mengatakan atau aku nggak ngomong bahwa ini semuanya seperti itu, tapi kalau yang autis tuh kayak nggak kelihatan agak bego dikit, orang susah percaya gitu. Jadi haruskah kami kelihatan seperti itu kalau kami punya autism gitu? Nah, tidak juga gitu. Jadi intinya karena mungkin, tapi memang dari pihak yang memiliki autismnya harus menyertakan surat resmi dari beberapa orang psikolog, beberapa orang psikiater yang sudah mengevaluasi keautisannya, tidak hanya dalam kurun waktu 1 tahun, kalau bisa sih 2 tahun, 3 tahun. Jadi pemantauannya memang sudah valid, sudah absolut, sudah melalui peer review ya, sudah melalui penilaian dari sesama psikolog dan sudah menahun diagnosanya gitu. Jadi yang baru-baru ini happening merasa bahwa oh aku autism ADHD gitu kan, oh didiagnosa baru-baru ini dan merasa kayak secepat itu, seinstan itu diagnosanya, maka jangan bersenang hati dulu. Kalau bisa lakukan lagi diagnosa lebih mendalam, karena autism itu bahkan kalau bisa dipasang CCTV di rumahnya ya dipasang saja. Jadi memang perkembangannya dari bulan ke bulan, tahun ke tahun ya, bulan ke bulan, tahun ke tahun itu diteliti gitu secara mendetil gitu. Kemudian terkait proses seleksi masuk ya, memang di sini kita tidak ingin meniadakan proses seleksi masuk karena ada persyaratan nilai ya, betul ya. Persyaratan nilai yang misalnya skor masuknya harus 600 atau TOEFL-nya ya misalnya, atau IELTS-nya harus band 7 atau band 6 atau band 8 ya. Ini tidak ditiadakan, apalagi diberikan kompensasi dengan cara direndahkan bagi yang autis setelah dia menyertakan diagnosa resminya, surat dari tenaga profesional, tenaga ahli di bidang kesehatan seperti psikolog maupun psikiater, itu tidak diturunkan gitu. Tapi kita lihat, kita coba adaptasi. Makanya ini podcast kali ini mungkin judulnya adalah
inklusivitas autisme dan perguruan tinggi di Indonesia gitu. Jadi agar Indonesia maju ya. Agar Indonesia oke, kalau misalnya yang pemerintah tidak bisa mendengarkan lebih dahulu mengenai saran seperti ini dan kritik seperti ini, oke, bagaimana dengan yang swasta? Biasanya yang swasta lebih unggul ya, gitu, lebih cepat tanggap. Tapi ini saling berkompetisi lah ya di sini ya. Masing-masing saling memberikan menunjukkan sportivitas dalam beradaptasi dengan tren inklusivitas ini, gitu. Jadi inklusivitas yang tidak hanya sekedar tanda kutip saja gitu. Oke, aku ada saran memang untuk yang punya autism, memang kami juga dapat melakukan yang namanya masking ya. Jadi terlihat seperti ini berdiskusi normal, tapi autism itu lebih kepada sensori. Jadi saya langsung nyatakan saja di sini, ujian, tes masuk, pengambilan skor, tes bakat skolastik, tes psikotes bagi autism itu harus di dalam ruangan kedap suara dan kedap cahaya, bukan kedap cahaya, ya cahaya matahari kalau bisa tidak ada, tapi lampu ruangan dan kedap getaran, dan pengawas ujiannya itu di ruang sebelahnya, jadi tidak di satu tempatkan, gitu. Karena kami bermasalah dengan yang namanya sensori. Jadi sensori itu pergerakan pengawas, kemudian daun-daun misalnya ya, kalau kelihatan dari jendela itu sangat mempengaruhi gitu. Autism sangat-sangat sensitif terhadap warna, suara, vibrasi, getaran, kemudian pergerakan gitu ya, gitu. Nah, ini dibuktikan dengan cara melakukan penelitian. Mungkin di sana sudah ada yang melakukan, cendekiawan di Indonesia, peneliti di Indonesia sudah ada atau belum ya. Ini khususnya untuk universitas saya sendiri sekarang, Universitas Pendidikan Indonesia, dan para pemberi beasiswa seperti LPDP ya, atau Chevening mungkin atau Australian Award Scholarship. Saya kurang tahu kalau dengan Australian Award Scholarship atau Chevening atau Fulbright, karena itu kan instansi pemberi beasiswa dari luar negeri. Jadi bagaimana mereka memberikan treatment terhadap penerima beasiswanya yang memiliki autisme, saya kurang paham. Tapi kalau mungkin saya tanya ke kolega atau rekan sejawat atau teman-teman di sana, teman-teman saya yang juga cendekiawan, peneliti yang sudah berada di level magister atau doktoral, kalau ada kebetulan dari negara lain ada yang memiliki autism dan menjadi penerima beasiswa, bagaimana mereka diperlakukan, bagaimana mereka bisa beradaptasi pemberi beasiswanya, itu nanti saya cari tahu infonya. Tapi khusus untuk LPDP, saya merupakan salah satu yang memberikan input-input, masukan, saran, dan kemudian kritik membangun bagi LPDP. Ya, saya berkoordinasi dengan divisi kemahasiswaan dan pelayanan kemahasiswaan gitu. Jadi saya dengan LPDP tumbuh kembang bersama gitu, menjadi lebih inovatif, lebih baik lagi ke depannya gitu. Oke, lanjut ya. Soal penelitian tadi, jadi ini mungkin ada yang sudah meneliti datanya. Kalau kita cek di jurnal ilmiah, jadi autism itu ketika mengambil tes TOEFL atau IELTS itu harus dipisahkan, jadi tidak bisa dengan peserta non autism lainnya, bahkan dengan peserta yang autism lainnya pun tidak. Jadi satu untuk satu gitu. Jadi apalagi kalau misalnya tes, saya pengalaman saya sih, kalau cerita pengalaman saya, tes berbasis komputer jauh lebih nyaman ternyata teman-teman gitu. Kalau pengalaman aku, tes berbasis komputer jauh lebih nyaman dibanding berbasis kertas. Mungkin karena refleksnya sudah mulai terlatih ya, sudah terbiasa menggunakan komputer 15 tahun ke belakang. Jadi ya seperti itu. Jadi kertas sudah mulai ditinggalkan. Tapi kalau misalnya ada autistik yang masih menggunakan kertas, tes berbasis kertas, ya silakan saja, sah-sah aja gitu. Oke, selanjutnya ruangannya itu seperti ruangan siaran radio kalau bisa untuk tesnya. Jadi memang kedap suara, kedap gema, kedap pergerakan, jadi pengawasnya di ruang sebelah. Karena saya mengikuti, kalau pengalaman saya mengikuti 3 kali tes, bahkan mungkin 10 kali tes sekalipun, itu bisa aja. Jadi 10 kali tes, 10 kali percobaan tes ya, 10 kali percobaan tes itu percobaan 1 hingga 9 nilainya pasti akan
eee, noise ya, banyak noise kalau ditaruh di ruangan yang ada mataharinya, kemudian ada daun bergerak, kemudian ada bau ketiak dari peserta lain gitu kan. Mohon maaf ini, saya harus mengatakan seperti ini karena memang mengganggu. Eee, kan kita sebagai individu tidak diciptakan sama ya, makanya ada yang namanya inklusif, itu mengikuti kepada setiap individu yang ada. Kasusnya apa? Terpersonalisasi ya bahasanya, customize, tailored atau misalnya, bahasa Inggrisnya customize atau tailored to your own personal gitu. Customize to your own personal needs gitu. Jadi di sini, ini kenapa dilakukan seperti ini, untuk membuka peluang bagi individu autistik. Jadi kita melihat the true score. Kalau nggak salah kan kalau di evaluasi ujian bahasa, evaluasi psikotes itu ada median titik tengahnya ya statistikanya itu. Jadi di mana noise sudah tidak kelihatan sehingga true score-nya setelah dilakukan tes berulang kali nampak gitu. Nah, setelah si autis itu ditempatkan di ruangan yang seperti ruang siaran radio, yang itu tadi kedap suara, kedap gema, kedap cahaya dari cahaya matahari ya, pergerakan juga minim karena pengawasnya ada di sebelah. Toh yang individu autistik juga setelah dikosongkan handphonenya dan kemudian diraba ya, diperiksa ya, apakah ada perangkat yang akan membuat kecurangan tertinggal, nah itu diprevensi gitu, dicegah, diintervensi, disingkirkan dulu perangkat-perangkat yang bisa berpotensi menimbulkan kecurangan pada saat mengambil tes gitu. Nah, sudah diambil pensilnya, pulpennya kah, atau catatan-catatan di balik baju kah, atau bagaimana itu disembunyikan atau di kaos kaki gitu kan. Kita bukannya curiga ya, tapi memang seperti itu. Harusnya prosedur yang transparan, jujur dan transparan ya intinya. Seperti itu sebelum tes gitu. Jadi diaudit dulu lah ya gitu, dicek fairness-nya dicek apakah peserta dengan autistik ini fair atau tidak, transparan atau tidak. Saya tidak masalah loh untuk dicek seperti itu agar benar-benar menimbulkan transparansi di kedua belah pihak. Pihak autistik yang mengambil ujian dan pihak universitas yang mencoba menerima individu dengan autistik ini untuk masuk ke kampusnya gitu. Menarik ya. Gitu. Lanjut lagi, saya setelah melakukan setelah tesnya ditempatkan di ruang siar ya, yang mana sudah tidak ada pergerakan, itu meningkat barang ibaratnya yang sebelumnya hanya 450 naik ke 470 ya, atau mungkin bisa signifikan. Jadi ini bisa diuji cobakan ya bagi teman-teman peneliti di luar sana yang mungkin saya juga belum reach out kepada teman-teman dari bidang ilmu psikologi atau psikiatri ya, apalagi yang sudah levelnya profesor atau doktoral. Bagaimana dengan individu autistik ini di perguruan tinggi di Indonesia? Nah, saya nanti rencananya memang mau meneliti ini, tapi khusus untuk bidang keilmuan saya. Karena saya tidak di psikologi dan psikiatri, jadi saya di pedagogi gitu. Oke, itu jadi pada saat percobaan 1 sampai ke 5 atau 1 sampai ke 2, kalau dalam kasus saya 1 sampai ke 2 saya masih di luar ruangan. Jadi yang percobaan ke-1 saya memang dipisahkan dengan peserta lain, baik yang non autis maupun dengan yang autis, saya sudah dipisahkan. Tapi pengawas masih satu ruangan dengan saya, tidak agak menjauh, jadi dekat gitu ya. Jaraknya itu cukup mengganggu bagi saya satu, dan tiba-tiba ada suara hujan. Pada saat saya tes, jadi ada genteng yang berbunyi sehingga suara hujannya itu langsung membuyarkan konsentrasi. Karena autism itu memang tombak utamanya, the spearhead-nya itu, tombak utamanya tuh adalah konsentrasinya gitu. Apakah ini berlaku pada ADHD, bipolar, atau disleksia, diskalkulia mungkin ya. Mungkin saya nggak tahu menahu soal itu. Intinya itu, pengalaman pertama saya ngambil tes TOEFL kemarin di Balai Bahasa. Skornya masih 503 gitu. Akhirnya berlanjut lagi ke ini 20 menit ya, ke yang kedua.
mmm, saya disatukan dengan peserta lain sudah menggunakan komputer. Yang pertama masih tulis tangan ujiannya, yang kedua sudah menggunakan komputer. Di ruangan yang tidak kedap cahaya matahari, ada daun bergerak dengan peserta lain, individu normal, dan kemudian ada bau ketiak. Nah, itu. Jadi kadang orang menilai bahwa autism ini, "Oh, banyak maunya kamu, egois, banyak maunya, jelimet," gitu ya. Jujur kami, Pak, Bu, kalau kami tidak ada autism, kami tidak akan dicap begini. Jadi bahkan kami tidak apakah kami tidak ingin dilahirkan seperti ini? Ya kami nggak bisa menolak takdir Tuhan gitu atau takdir Yang Maha Kuasa. Kalau kami lahir seperti ini, maka lahirlah kami seperti ini. Nah, kami memohon kepada pihak universitas, baik itu yang swasta maupun negeri, baik penyelenggara tesnya, untuk kita sama-sama ketemu di titik yang pas beradaptasi. Nah, pada tes saya yang kedua, saya belum diberikan kesempatan untuk satu, berada di ruangan yang benar-benar kedap suara, kedap cahaya, tidak ada peserta lain, kemudian pengawasnya juga berjarak, mengawasi dari jauh, tidak terlalu dekat pergerakannya. Nah, yang kedua masih belum. Skornya 523 TOEFL-nya, 523. Sedangkan persyaratannya adalah 550 gitu. Nah, akhirnya setelah itu dibicarakan lagi saya dengan pendamping saya, ibunda saya sebagai pendamping disabilitas, akhirnya berkoordinasi dengan pihak program studi, karena ini kan persyaratan untuk sidang 1 dalam kasus saya, tapi mungkin untuk calon mahasiswa baru ya bisa dicoba adaptasikan ulang. Jadi inklusif itu adalah kita bertemu, saya dengan pihak kampus bertemu di titik yang sama, maaf. Saya dan pihak kampus bertemu di titik yang sama. Saya bagaimana, pihak kampus bagaimana. Jadi akhirnya di percobaan yang ketiga, diturunkan prosedur pihak kampus. Jadi akhirnya bukan nilainya ya yang diturunkan, bukan persyaratan nilai untuk lulus ya yang diturunkan, tapi lebih kepada pihak kampus akhirnya, terima kasih untuk Pak Fauzi di Balai Bahasa UPI itu menyediakan komputer khusus di ruang kedap suara, ruang siaran Balai Bahasa. Akhirnya ketika saya mengikuti tes yang ketiga, itu skornya 550, pas sekali. Jadi sudah tidak ada noise. Jadi itu membuktikan bahwa saya tidak belajar sama sekali dari kecepatan 1, 2, dan 3 itu tidak belajar. Tapi, nah ini juga harus diteliti ya. Bagi para peneliti ya, researcher di luar sana di Indonesia, ayo kita sama-sama meneliti tentang ini karena udah mulai mengikuti spirit inklusivitas itu ya. Jadi saya harap memang tidak hanya teman-teman netra saja, tunanetra, tunarungu, atau tunadaksa ya yang lumpuh, atau tunagrahita yang level intelektualitasnya saya kurang paham, mungkin kalau saya salah mengatakan mohon maaf, di bawah rata-rata gitu, tunagrahita. Dan ada banyak tunawicara juga ya, itu mungkin nama lainnya tunarungu ya, tunawicara. Jadi ayo kita setara ya, kita memberikan kesempatan yang sama. Jadi fokus mata kita tidak hanya pada agenda seperti tunanetra saja nih dibenahi sepanjang tahun, ini nggak adil gitu. Jadi yang autism, yang bipolar, yang ADHD ya, yang disleksia, yang diskalkulia juga harus difasilitasi gitu. Kok jelimet ya jadi orang gitu? Ya enggak, ini kan sudah merupakan sebuah negara. Jadi kalau misalnya negara di dalamnya ada sumber daya, yang mana sumber daya itu ya dibenahi satu persatu. Masalah pemerintahnya sedang ada konflik atau tidak, kita tetap berjalan paralel, simultan gitu. Masalah kita memiliki konflik dengan pemerintahan atau misalnya agenda politik lainnya yang mungkin mengganggu, menginterupsi ini, kita tetap stay profesional di sini, kita tetap menjaga kualitas performa kita di sini gitu. Karena setahu saya Indonesia itu dana abadinya luar biasa bagi pendidikan ya. Saya ingat Pak Dwi Larso itu mengatakan pada saat memberikan itu di persiapan keberangkatan PK 207 itu memang dana abadi di LPDP itu besar gitu. Jadi tidak hanya, jadi LPDP membuka peluang bagi teman-teman di luar sana yang punya autism juga untuk mendaftar pada beasiswa afirmasi non reguler ya. Ini beasiswa afirmasi khusus untuk disabilitas dengan syarat menyertakan diagnosa dari
tenaga profesional ahli, tenaga kesehatan, gitu. Jadi ayo kita semangat untuk, berkontribusi untuk masyarakat, lembaga masyarakat. Kalau saya pribadi untuk Persatuan Tunanetra Indonesia dan Yayasan Peduli Disabilitas Netra. Walaupun saya autis, saya pedulinya untuk yang tunanetra. Mungkin nanti ada teman-teman lain yang, autis dan pedulinya untuk yang autis lagi. Atau seperti teman saya Raka atau Silas Pangestu, ya autis ADHD, pedulinya untuk, lembaga, pelestarian budaya, seni tari, atau seni musik gitu. Gitu teman-teman, menarik. Jadi saya lupa, salah satu teman saya itu ada skizofrenia, apakah itu disabilitas? Nanti kita cek ulang lah ya di Google ya. Kalau nggak salah sih enggak ya, di skizofrenia itu bukan disabilitas ya, tapi gangguan mental kalau tidak salah. Nah, setahu saya, awamnya saya, gangguan mental dengan disabilitas perkembangan itu berbeda, teman-teman. Jadi ini kacamatanya agak oke. Gangguan mental dengan disabilitas perkembangan itu beda. Dan disabilitas intelektual juga beda. Gangguan mental itu seperti PTSD, post traumatic stress apa gitu, pokoknya ini singkatannya itulah. Dan kemudian seperti pakai NPD termasuk, ya intinya itulah pokoknya. Ini udah 27 menit ya ternyata. Nah, itu aja yang ingin saya sampaikan. Aduh, panjang juga ya ini kalau misalnya. Jadi akhir kata mungkin ya, ayo kita bersama-sama merayakan spirit inklusivitas ini di jenjang perguruan tinggi, di universitas atau di kampus, sarjana, tingkat pasca sarjana, tingkat doktoral, untuk lebih inklusif lagi. Jadi kalau misalnya yang ini autis nih, ya udah langsung seperti itu tadi, dipisahkan ruangannya, kedap cahaya matahari, kedap getaran, penjaganya juga bisa agak lebih jauh dikit gitu ya. Khawatirnya memang masih tetap melakukan kecurangan, nggak usah mondar-mandir gitu, dan nggak usah deket banget gitu jaraknya. Karena itu akan diperhatikan sama si autis tuh. Jadi dia bukan ngerjain soal, dia malah memperhatikan si pengawas gitu. Saya juga begitu. Itu karena terkait sensori gitu. Lucu memang, ini seru banget. Jadi saya bisa bilang mungkin untuk teman-teman di Yayasan Empati ya, Masyarakat Pemerhati Autis Indonesia, saya di sini seru aja teman-teman. Saya berbagi kisah di sini sebagai individu autis dewasa. Saya autismenya level 1, jadi intinya sudah terdiagnosa sejak 5 tahun saya. Memang seru, jadi autis itu unik. Jadi kita punya warna yang berbeda-beda gitu. Ada warna ADHD, warna autis, warna disleksia. Jadi ayo difasilitasi gitu. Buat universitas, misalnya universitas apa nih, misalnya kalau yang swasta di Jakarta kan ada universitas banyak lah pokoknya ya, selain Bina Nusantara ada universitas banyak banget lah, Trisakti mungkin ya gitu. Oke, makasih banyak. Ini rekamannya juga kayaknya udah 29 menit atau kurang atau lebih. Akhir kata itu aja, saya ingin berbagi pengalaman. Jadi kita tidak menutup peluang bagi si autis untuk striving for excellence gitu. Jadi menunjukkan potensi sejatinya ketika mencoba masuk universitas atau kegiatan-kegiatan prosedural lain di dalam lingkungan kampus gitu. Oke, bersama dengan saya Sabiru Natalegawa di podcast Bang Sabiru, atau nama lainnya adalah podcast Lem Otak. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Podcast Bang Sabiru, makanya mikir dong. Dadah.